guys, gimana kabar kalian? Apa kalian sama kayak aku? Karena pagi ini aku super excited karena bakal ngelihat White House yang asli. Seperti apa? Let's go! Aktivitas pagi di hari kedua di Washington DC aku awali dengan jogging. Karena aku emang sangat pengen sekali jogging di luar negeri gitu. Dan finally aku lakukan itu di DC. Nah sebenarnya aku tuh bangun udah pagi banget sih, tadi jam 5. Tapi aku melihat di luaran masih gelap. Terus akhirnya nunggu agak terangan dikit terus jalan deh. Dan sepi banget guys. Tapi enak kan jadinya. Kesan pertama waktu aku sampai di Washington DC ini aku langsung jatuh cinta. Karena kotanya tuh tertib, kemudian bangunan-bangunannya bagus. Dan gimana ya, kayak rapi gitu loh. Rapi tapi metropolitan juga dan lebih tenang. Kemudian aku nggak ngerti lagi harus gimana ngomongnya. Yang jelas aku sudah jatuh cinta waktu pertama kali landing. Oke guys, habis jogging aku langsung mandi dan sarapan sisa pizza semalam. Dan aku sudah nggak sabar akan ke White House. Nah guys, sebagai pusat pemerintahan federal Amerika Serikat, Washington DC ini adalah ibu kota politik dunia yang penting. Washington DC ini punya gedung-gedung yang menjadi kantor pusat pemerintahan federal. Di dalamnya termasuk Gedung Putih, Gedung DPR Amerika Serikat, Gedung Mahkamah Agung, dan banyak lagi departemen dan lembaga federal lainnya. Banyak banget sih alasanku kenapa aku tuh harus ke Washington DC gitu ya. Karena menurutku karena ini merupakan ibu kota, jadi relatif lebih aman. Kemudian banyak banget fasilitas-fasilitas yang bisa dikunjungi dan itu pastinya sih keren gitu ya. Akhirnya White House, oh my god, aku harus selfie banyak deh di sini karena ini target utamaku. Aku mengunjungi Washington DC. Sebetulnya aku tuh juga terinspirasi ya sama film-film Amerika yang kayak latar belakangnya tuh Gedung Putih gitu. Sampai akhirnya kayak ngebayangin terus pas nonton film, ini suatu saat aku bakal ke sana gitu. Dan finally alhamdulillah aku tuh akhirnya ke halaman Gedung Putih dan ini tuh rasanya nggak terbayangkan sih guys. Aku tuh seneng banget. Gimana kamu, pengen juga nggak sih ke sini? Washington DC ini juga merupakan bagian kota yang memiliki museum, banyak restoran, dan objek wisata utama. Dan fix sih semuanya itu aman kalau dibanding kota lainnya. Meskipun waktu aku ke sini gitu ya guys, itu banyak banget juga homeless, cuman di daerah yang beda gitu loh, di pinggiran yang lain lagi, di wilayah lain. Kebetulan waktu aku tinggal yang di tempatku ini nggak ada homelessnya, cuman di sisi seberangnya itu ternyata banyak banget homeless di sana. Nah habis dari Gedung Putih itu aku jalan-jalan aja di sekitar situ, ternyata tuh nggak jauh-jauh amat dan nggak perlu naik Uber lagi, cukup jalan kaki. Ada National Mall, terus ada monumen-monumen dan juga tugu peringatan Perang Dunia dan lain sebagainya. Itu tuh deketan semua guys. Terus kayak ada tugu peringatan waktu Perang Korea, Vietnam. Ini tuh di lingkungan itu semua, jadi tinggal jalan kaki. Dan banyak juga yang jual jajanan, tapi kayak di food truck gitu loh. Jadi kalau lapar udah deh tinggal beli kebab atau beli apa. Di situ banyak banget guys. Dan semuanya ini gratis. Kalau ada pertanyaan apakah Washington DC itu aman nggak sih, terutama untuk solo traveler gitu ya? Menurutku tuh di mana-mana pasti ada hal yang harus kita waspadai ya guys. Apalagi ini Amerika Serikat gitu, jadi tetap harus hati-hati dan benar-benar kita itu harus baca banyak hal ya terkait kota yang kita kunjungi. Dan kalau aku baca-baca, katanya sih di Washington DC ini juga lumayan untuk tingkat kejahatannya. Tapi kita harus pakai akal sehat guys. Kayak misalnya aku tuh kalau malam ya udah nggak kemana-mana gitu. Jadi udah hampir petang gitu aku udah balik lagi ke rumah. Karena aku sadar bahwa ini aku tuh traveling sendirian gitu loh. Kecuali kalau aku mungkin sama teman atau rame-rame, itu merupakan hal yang beda. Ya aku harus jaga lah
buat keamanan aku sendiri, menurutku gitu. Nah, kalau kamu gimana? Bebas ya, semua orang bisa berasumsi, bisa beropini, dan lain sebagainya. Jadi menurutku, semua hal yang kita ambil itu pasti beresiko. Nah, tinggal kita mau milih resiko yang mana gitu. Karena kadang-kadang kan kayak sayang gitu ya, itu di Washington DC ngapain nggak pergi sampai malam gitu. Tapi ya karena aku sendirian, ya udahlah. Dan aku juga ngerasa kayak ini hari kedua gitu ya di Amerika, jadi aku mendingan jaga kesehatan badanku gitu. Itu kalau aku ya. Kalau kalian gimana? Komen ya. Nah guys, ini Tugu bagus banget ya. Kita masuk itu gerbangnya bagus, lengkung, mengelilingi plaza dan air mancur. Nah, gedung ini terletak di antara Lincoln Memorial dan Washington Monument. Jadi seperti tadi aku bilang kan, tinggal jalan kaki aja kita udah dapat banyak banget objek. So kayaknya betah gitu loh di sini tuh sampai sore juga nggak ada cukup-cukupnya. Karena kalau kamu termasuk tipe orang yang suka jajan sih, enak banget gitu di sini karena tamannya itu gede, luas, dan ada banyak pohon-pohon. Terus bersih. Terus banyak orang dari seluruh penjuru dunia kali hadir di sini semua. Gimana? Oke kan? Nah, karena udah hampir petang, jadi aku balik dulu ya guys. Aku harus jaga stamina, terus harus jalan lagi buat besok pagi. Besok paginya kemana aja ya? Ikuti terus, tonton sampai habis, oke? Oke, lanjut lagi. Dan pagi tadi aku sarapan di cafe deket kos-kosan. Aku dikasih tahu yang punya rumah katanya ada cafe yang enak dan cozy gitu. Terus aku ke sana dan ternyata emang bener banget. Semua makanannya itu homemade dan enak. Nah, yang pertama langsung aja ya ke museum seni gitu, National Gallery of Art. Ini aku pengen bandingin sebenarnya, waktu itu kan udah pernah ya di UK gitu, dan ternyata di sini namanya juga Amerika ya guys. Itu banyak banget koleksinya dan luas sekali tempatnya. Jadi buat kamu yang seneng banget sama benda-benda seni, terus ada painting dan lain sebagainya, ini lengkap. Jadi boleh ya, silahkan kalau kalian mau datang ke sini. Terus aku melipir saja ke sebelahnya, ini ada Botanic Garden. Oh my god, aku tuh seneng banget ya kalau ada tanaman-tanaman kayak gini. Dan di sini lengkap banget guys. Semua anggrek ada di sini tuh kayaknya, dan semuanya terpelihara dengan baik. Terus waktu ada jenis-jenis pohonnya di dalam itu kayak hutan gitu loh. Dan kalau kamu tuh bingung ini pohon apa, ini bunga apa, jangan khawatir karena semua itu ada deskripsinya. Dan ada bahasa Latin, bahasa Inggris. Pokoknya pasti tahu lah ini apa, itu apa gitu. Ini tuh banyak banget tanaman dari seluruh dunia ada ya guys, termasuk Indonesia. Ini ada kopi juga ada, terus anggrek. Wow, anggreknya tuh bagus-bagus banget. Aku kayaknya betah di sini. Terus ada lagi apa ya, kaktus dan lain sebagainya. Itu dari Afrika juga ada. Kayaknya aduh lengkap banget deh di sini. Sebelum kesini tuh aku dari suatu tempat di mana gitu aku lupa. Ternyata cukup jalan kaki aja bisa. Tapi karena aku nggak tahu gitu ya, aku tuh agak lemah baca map guys. Aku pakai Uber, terus si driver Ubernya bilang, kamu ngapain cuman ke situ naik Uber, kan kamu bisa jalan kaki, katanya gitu. Hah, emang deket? Iya deket banget, tapi ya udahlah kamu udah terlanjur naik Uber, ya udah deh. Terus aku nanya nanti kalau aku habis dari situ kemana ya yang free. Terus dikasih tahu itu tuh deket Capitol Building. Oh my god. Dan di sini tuh orangnya baik-baik ya, artinya tuh aku nggak tersesat, nggak disesatkan gitu loh. Even emang awalnya aku sempat salah gitu, tapi terus dikasih tahu sama si drivernya. Oke lah ya. Tuh kan guys, anggreknya bagus-bagus. Aku tuh kayaknya betah loh seharian di sini karena emang seadem itu dan banyak sekali varian bunga-bunga.
Terus anggreknya ini ada yang anggrek tipe wangi, terus ada yang lucu-lucu deh jenisnya. Dan Botanic Garden ini merupakan konservatori, itu buka tiap hari ya, mulai jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Sebetulnya di Amerika ini juga banyak sih stasiun MRT gitu menuju ke Botanic Garden ini juga bisa, tapi karena aku sempat baca-baca kalau di sini tuh beda gitu ya dibanding kayak Jepang, kayak Eropa gitu. Jadi udahlah, karena aku sendirian aku naik Uber aja. Emang jadi gadis manja sih, agak-agak gimana gitu. Tapi itu tergantung sih guys. Yang pasti banyak jalan menuju ke ini, ada MRT, kemudian ada yang lain-lain juga. Don't worry, sekarang asal rajin baca itu semua pasti bisa dilakukan gitu. Jadi tergantung budget kita. Kalau kita emang lebih nyaman naik Uber ya udah, kita nyaman jalan kaki ya oke aja gitu. Kita mau naik MRT ya udah, it's okay. Tergantung kalian aja. Yang penting nyampe gitu kan, dan aman, itu yang lebih penting guys. Setelah agak lumayan puas gitu, aku langsung nyebrang. Nah, ini merupakan salah satu di daftarku gitu ya. Aku harus mengunjungi gedung Capitol atau Capitol Building. Dan gedung ini sangat bersejarah dan merupakan salah satu gedung yang ikonik banget ya di Washington DC. Guys, gedung ini adalah salah satu simbol paling ikonik dari demokrasi modern. Capitol Building di Washington DC ini menjadi saksi banyak keputusan penting yang telah membentuk sejarah dan arah masa depan Amerika. Nah, itu dia pengalaman pertamaku di Washington DC, dan jujur kota ini jauh lebih keren dari yang aku bayangkan. Dari monumen bersejarah sampai vibe kotanya yang tenang tapi berkelas. Nah, kayaknya aku mau deh tinggal di sini. Kalau kalian gimana? Dan kalau kalian punya rekomendasi tempat yang harus aku kunjungi next time, tulis di komen ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan vlog-vlog seru berikutnya. Sampai jumpa lagi, bye-bye, happy traveling!